Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Widianggreni dengan NIM 18210134 A2 2018 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbantuan Aplikasi Canva dengan menggunakan model problem-based learning dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. Adapun pembahasan yang akan dibahas, latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, hasil penelitian, dan simpulan. Latar belakang masalah penelitian. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 adalah berbasis teks. Materi pokok pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan pada penguasaan beragam jenis teks. Salah satu jenis teks yang harus dikuasai oleh siswa kelas 10 adalah teks eksposisi. Keterampilan menyusun teks eksposisi di lapangan masih ditemukan permasalahan-permasalahan. Berdasarkan hasil observasi, permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran menulis teks eksposisi, siswa sulit menentukan struktur, kaidah kebahasaan, ejaan masih terdapat kesalahan, dan buku teks eksposisi masih kurang dari segi isi maupun tampilan. Upaya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva menggunakan model problem-based learning dalam pembelajaran menulis teks eksposisi siswa kelas 10. Tujuan penelitian. 1. Mengetahui proses pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. 2. Mengetahui kelayakan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. 3. Mengetahui respons siswa terhadap bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. 4. Mengetahui hasil kemampuan menulis siswa dengan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Metode penelitian. Menggunakan metode penelitian R&D atau Research and Development atau metode penelitian dan pengembangan. Merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk. Penelitian pengembangan berfungsi untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Subjek penelitian. Populasi, siswa SMA Negeri 1 Tempuran. Sampel, uji coba terbatas di kelas 10 IPA 3A berjumlah 15 siswa dan uji coba luas di kelas 10 IPA 3B dan 10 IPA 4 dengan jumlah keseluruhan 42 siswa. Lokasi penelitian di Jalan Surya Kencana Pegadungan, Desa Pegadungan, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini berupa lembar validasi, RPP, lembar observasi, lembar angket, lembar tes soal, dan kriteria penilaian. Prosedur penelitian. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data atau Research and Information Collecting. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu A. Studi literatur, B. Studi lapangan. Yang kedua, perencanaan atau planning. Yang ketiga, tahapan pengembangan produk. Yang keempat, validasi ahli. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu A. Validasi produk, B. Revisi produk. Kelima, tahap uji coba. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu A. Uji coba terbatas, B. Uji coba luas, dan C. Pembuatan produk akhir. Hasil proses pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dalam pembelajaran menulis teks eksposisi pada pertemuan pertama, lembar observasi guru memperoleh 96% dan lembar observasi siswa memperoleh 89% dalam kategori baik. Guru dan siswa mengikuti pembelajaran menulis teks eksposisi menggunakan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan model pembelajaran problem-based learning. Pada pertemuan kedua, lembar observasi guru memperoleh 96% dan lembar observasi siswa memperoleh 96% dalam kategori baik. Guru dan siswa mengikuti proses pembelajaran menulis teks eksposisi menggunakan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya, hasil kelayakan bahan ajar. Hasil kelayakan bahan ajar dilihat dari hasil lembar validasi.
Validator 1 memperoleh skor 83,3%, dari validator 2 memperoleh 83,3%, dan validator 3 memperoleh 100%. Berdasarkan hasil dari ketiga validator, skor yang diperoleh mendapatkan rata-rata 89%, yang berarti produk sangat valid dan sudah dapat digunakan. Hasil respon angket siswa. Hasil respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, materi menulis teks eksposisi pada uji coba terbatas memperoleh 83% dalam kategori baik, dan pada saat uji coba luas memperoleh 85% dalam kategori baik. Selanjutnya, hasil kemampuan menulis siswa. Pada penelitian ini terdapat tes pengetahuan dan tes keterampilan. Kemampuan menulis teks eksposisi, siswa menggunakan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan model problem-based learning. Saat uji coba terbatas memperoleh nilai akhir dengan rata-rata 77. Hasil kemampuan menulis teks eksposisi siswa menggunakan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan model problem-based learning saat uji coba luas memperoleh nilai akhir dengan rata-rata 89. Penerapan pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model problem-based learning menjadikan siswa lebih aktif dan mampu menulis teks eksposisi dengan baik. Simpulan. Hasil pengembangan bahan ajar berbantuan aplikasi Canva dengan menggunakan model problem-based learning dalam pembelajaran menulis teks eksposisi, siswa kelas 10 mendapatkan hasil yang sangat baik, dilihat dari kelayakan produk yang sangat valid dan sudah dapat digunakan. Lembar observasi berkategori baik, guru dan siswa mengikuti proses pembelajaran menulis teks eksposisi. Hasil respon angket siswa dalam kategori baik, kemampuan menulis siswa memperoleh nilai akhir uji coba terbatas dengan kategori baik, dan nilai akhir uji coba luas dengan kategori sangat baik. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.